diperhatikan tasydid dan bacaannya, bedanya dho dengan bod gitu ya. Nah itu eh, perlu kita ketahui bersama pada saat kita sholat di tempat yang lain, kemudian ada orang menurut kita bacaan Fatihahnya belum tepat. Nah itu kita tidak bisa langsung menuduh yang bersangkutan tidak sah ya, karena minimnya pengetahuan kita tentang bacaan surah Al-Fatihah begitu ya. Karena kalau kita lihat kajian qiraat sab'ah, saya pernah latihan membaca surah Al-Fatihah dengan menggunakan qiraat sab'ah ke salah satu muridnya Kiai Asin Sakho ya. Beliau kan menyusun kitab tentang qiraat sab'ah juga. Nah itu pada saat membaca ayat ketiga dan keempat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu ada tiga wajah, ada tiga jalan cara membacanya. Ada yang membacanya bahkan Imam As-Susi itu diidghamkan, idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Begitu ya. Makanya dibaca pendek. Nah, nggak bisa kita nyalahin karena itu salah satu cara membaca Al-Qur'an dari wajah yang lain. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 seperti yang pernah disampaikan oleh Mang Yai Hasan ya, bisa sirot, ihdinas siratal mustaqim pakai sod, bisa pakai sin, bisa pakai za gitu ya, pertengahan antara Ismam. sa dengan ya ismam sebutnya ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah bahkan di ayat yang ke-7 itu ada lima wajah ya. Ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim, itu kita. Ada alaihimu gitu ya. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Ada juga yang baca alaihum. Ada 5 wajah. Jadi artinya pada saat kita melihat di tempat lain tiba-tiba ada imam yang membaca surah Al-Fatihah yang menurut kita berbeda dengan kita pada umumnya, jadi kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa yang bersangkutan tidak sah sholatnya begitu ya, apalagi langsung berani menegurnya. Nah kalaupun kita misalnya sedang berjamaah makmumnya beliau, kalau memang kita merasa ragu yang bersangkutan sholatnya menurut kita khawatir tidak sah, nggak apa-apa kita munfarik aja gitu ya, memisahkan diri dari imam gitu ya. Nah kekhawatiran kita itu kan yang sering-sering disinggung oleh Mbak Yai Soleh bahwa kita memang harus menjaga hati gitu ya, apalagi ini dalam sedang beribadah sholat lagi begitu ya, kita masih seuzon sama orang misalnya, wah ini fatihahnya nggak sah gitu ya, nggak sah dalam ukuran pengetahuan kita yang terbatas, qiraat sama juga kita nggak paham gitu. Nah, itu saya pernah ditegur itu kan oleh beliau, Dr. Kiai Haji Muhaimin Nur Idris ya. Beliau salah satu muridnya Kiai Asin Sakho itu mengatakan seperti itu, nggak boleh kita langsung mengklaim gara-gara fatihahnya berbeda dengan kita salah. Beliau sebutkan tuh sampai akhirnya saya diajarkan gitu bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah menurut qiraat sabah. Itu saja mungkin Mas Yata. Terima kasih. Ya kalau mau ini Mang Mumu nanti cari aja kitab Sirajul Qori wal Muqri. Nah, Itu lengkap sekali. Itu tentang qiraat sab'ah, apalagi sekarang bukan qiraat sab'ah lagi ya, ada yang 10, surah ya. Iya. ada yang 14 ya. Lebih rumit lagi itu. Tapi yang paling enak tuh ambil Sirajul Qori-nya aja lah, Sirajul Qori wal Muqri, itu yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja tambahannya. Murah lah. Mang Hasan, Ya. saya ada pertanyaan. Ada pertanyaan.